majelis ilmu ini bagian yang perlu kita catat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mencintai suara yang rendah. Syafi'i ketika dalam halaqah ilmu, beliau tidak pernah meninggikan suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah sekalian, sahabat MPD dimanapun antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersua kembali, bertemu kembali di majelis kita, majelis Tawasau bil Haq wa Tawasau bis Sabr. Semoga majelis ini bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk thalabul ilmi dan lebih semangat lagi untuk meniti jalan kebenaran, dan semoga dengan liqa kita, majelis kita, Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk menuju surga, dan itulah buah daripada keutamaan ilmu. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan sambung kembali pelajaran kita dalam Kitabul Adab, ya. Lanjutan pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membagikan terkait dengan adab berbicara dalam majelis. Di mana pastinya walaupun hari ini memang kita masih merasakan masa pandemi dan masih banyak di rumah aktivitas kita dan juga pengajian mungkin banyak yang online, tetapi adab dalam majelis ilmu ini bagian yang perlu kita catat benar, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, apalagi kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian kita berkomitmen berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan sunnahnya, dan berpegang teguh dengan ajaran para sahabatnya, maka tidak selayaknya kemudian kita dalam adab belajar, dalam kita ngaji, itu sama dengan orang-orang yang tidak memiliki komitmen mengikuti ittiba dengan sunnah Nabi. Salah satu hal yang sangat menarik jamaah sekalian, ketika baginda Nabi kita Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yuhibbu sauta khafidha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mencintai suara yang rendah, ya, di dalam majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya begitu sautar rafi'ah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka, benci dengan suara yang kemudian lantang, tinggi di dalam majelis ilmu. Contoh, misalnya kita sedang halaqah ilmu, tiba-tiba kemudian ada teman di antara kita yang teriak atau mengangkat suaranya, yang kemudian suara itu lebih tinggi daripada ustadznya, ya. Nah, itu bisa jadi kemungkinan dalam halaqah ilmu ada saudara kita, teman kita tiba-tiba berteriak gitu, ya. Atau kemudian saudara kita, teman kita itu suaranya lebih tinggi, ya. Kalau kita lihat dalam cuplikan, ya, kisah daripada putra daripada Al-Imam Syafi'i. Ketika putra daripada Al-Imam Syafi'i, Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i rahimallahu taala, beliau pernah mengisahkan ketika melihat ayahnya dalam halaqah ilmu. Bayangkan, Imam Syafi'i ketika dalam halaqah ilmu, beliau tidak pernah meninggikan suaranya, ya, dalam bab masalah kemudian suara itu kemudian sampai didengar keras oleh jamaahnya. Yang kata anaknya, beliau mengatakan, suara ayahku seperti halnya beliau berbicara di rumah, ya, tidak terlalu tinggi, ya, dan suaranya juga tidak kemudian rendah, tetapi sedang. Dan ini menjadi poin besar bahwa seorang yang ketika dia belajar ilmu perlu diperhatikan adab ketika berada dalam majelis, tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada ustadznya. Makanya kenapa kalau lagi ngobrol gitu, ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru mengingatkan, karena itu tidak beradab. Ya, lagi ngobrol sendiri, berbicara sendiri, ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita taufiknya, inayahnya, dan kita dimudahkan untuk mengikuti halaqah ilmu tanpa kita meninggikan suara kita, dan kita lebih beradab lagi terhadap ilmu dan guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.